Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut pada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun tak seekor daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya akan dihitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia akan Kuakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, dia akan Kusangkal juga di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuhmu, namun tidak bisa membunuh jiwamu. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, Injil ini oleh Santo Yohanes Paulus II diberi rangkuman judul "Be Not Afraid", jangan takut. Dan ini menjadi energi untuk kita, di mana kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Rambut kepalamu pun semuanya terhitung. Ada yang pernah menghitung rambut kepalanya? Tuhan memberi gambaran itu, mau menyampaikan begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita dijaga, dipelihara, diberkatinya. Semoga kita sungguh-sungguh tidak takut. Be not afraid. I believe I can fly. Wah, semoga itu sungguh-sungguh menjadi gambaran gereja. Begitu pula gereja Maria Bunda Allah. Di hari-hari ini kita bersyukur mau melukis sejarah gereja
Keuskupan Agung Semarang melalui kehadiran Gereja Maria Bunda Allah dengan sebuah konser rohani dari umat untuk umat dan untuk kita semua, untuk gereja semesta. Dan semoga kita boleh bersyukur atas hal itu. Besok Kamis 29 Juni jam 6 sore menjadi suatu ungkapan Gereja Maria Bunda Allah yang melangkah menggereja di zamannya. Dan semoga ini menjadi ungkapan syukur di ulang tahun Keuskupan Agung Semarang ke-83 ini. Maka di saat ini kita juga sebagai anggota Keuskupan Agung Semarang bersyukur sekarang kita menjadi bagian khusus karena sudah menjadi paroki administratif. Semoga kita menjadi anak yang mau menghormati, meluhurkan Keuskupan Agung kita, sehingga kita boleh menjadi anak yang menyumbangkan kebaikan-kebaikan. Dan kita bersyukur atas semuanya itu. Dan sebagai Keuskupan Agung Semarang, kita semua sebagai masyarakat, warga gereja, warga bangsa ini juga sungguh bersyukur di mana kita sudah mulai merasakan leganya kehidupan, di mana kita bisa melewati masa sulit, masa berat, susah selama 2 tahun lebih, masa pandemi COVID-19, di mana biasanya orang dianjurkan ke gereja, kita kemarin mengalami tidak boleh ke gereja. Dan semoga ini menjadi syukur kita, di mana memang kehidupan ini penuh dengan warna dan dinamika. Semoga ketika kita di dalam perjalanan mungkin di titik terendah, kita tetap semangat, kita tetap penuh rahmat untuk menjadi berkat. Nah, semoga ungkapan syukur ini juga menandai bahwa Gereja Keuskupan Agung Semarang di dalam masa-masa sulit dan beratnya waktu itu dalam perjuangan bangsa ini, lalu dalam dinamika kehidupan ini, Gereja Keuskupan Agung Semarang juga boleh hadir di dalam keterlibatan berbangsa dan bernegara. Dan kita semoga juga bisa dimampukan itu membangun gereja di tempat kita masing-masing, terutama kita sebagai Gereja Maria Bunda Allah hadir di Pelamongan, Meranggen, dan Pucanggading ini. Semoga boleh menjadi garam dan terang. Puji Tuhan, kalau bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan agama-agama lain. Kemarin ada Natalan bersama di food court Pelamongan Indah itu, di lingkungan Eduardus. Lalu kemarin bersama dengan gereja-gereja Kristen kita mengadakan Pekan Doa Sedunia. Puji Tuhan, berbagai gereja kita bersama memuji meluhurkan Tuhan. Puji Tuhan juga kalau di antara kita jadi RT, jadi RW, jadi pengurus di masyarakat, terima kasih menjadi garam dan terang yang nyata untuk kita gereja. Dan tahun ini Gereja Keuskupan Agung Semarang mengambil tema Ardas, arah dasar keuskupan, tinggal dalam Kristus, bersatu, bersinergi demi Indonesia damai. Semoga kehadiran kita boleh menjadi pembawa kesejukan, kedamaian. Dan kita bersyukur kemarin ada perdamaian setelah 20 tahun. 2 tokoh bangsa mungkin neng-nengan, yaitu antara SBY dan Megawati, di mana kemudian anaknya Puan dan AHY berjumpa, bersinergi. Semoga kita juga tidak memelihara kebencian, dendam,
dengan siapapun, sehingga sungguh kebaikan kebahagiaan akan melahirkan sukacita, bahkan karya-karya baik. Karena sungguh Indonesia atau bangsa itu hanya mendapatkan bonus demografi itu sekali seumur hidup sebagai bangsa. Dan itu bisa menjadi kesulitan, tantangan, namun juga bisa menjadi peluang besar. Nah, semoga kita Gereja Maria Bunda Allah bisa menjadikan ini peluang di mana kita berkarya untuk gereja, di mana gereja kita bisa bermakna untuk masyarakat, untuk bangsa kita tercinta ini. Amin. Amin. Dan ini luar biasa. Orang tua calon komuni pertama, kemarin tugas di misa komuni pertama, sekarang tugas misa mingguan. Welok tenan. Luar biasa. Mengapa itu mungkin? Hanya karena kemauan dan semangat. Puji Tuhan, luar biasa. Keren habis. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, Saudara saya terkasih, gereja kita menerjemahkan apa yang dicanangkan Bapak Paus kita, gerak gereja sinodal, di mana kita diharapkan mempunyai semangat sinodalitas, semangat bersama, diterjemahkan oleh Bapak Uskup dengan kata-kata kita, bangsa kita, Jawa banget, lungguh bareng, duduk bersama. Itu adalah tanda kita bersama. Sebagai keluarga, sebagai lingkungan masyarakat gereja. Kalau sebagai keluarga duduk bersama saja tidak bisa, mungkin kita bisa bertanya, ini keluarga macam apa? Kalau lingkungan masyarakat gereja tidak bisa duduk bersama, maka kita bisa bersyukur bahwa ada dua tokoh bangsa yang mau duduk bersama. Bahkan kemarin Jokowi perang untuk menjadi presiden dengan Prabowo, bisa menjadikan Prabowo untuk menjadi menterinya. Ini tidak sembarang orang. Kemarin konflik lalu kemudian menjadi baik. Ini butuh energi Tuhan. Nah, semoga kita dimampukan untuk menciptakan kedamaian, kerukunan ini, sehingga sungguh kita boleh bertumbuh, bahkan menjadikan gereja tempat aman, nyaman, kerasan, di mana semua umat diterima, diberi wadah untuk berkreasi, berproduksi, untuk memberikan talentanya, berkatnya. Dan kita bersyukur atas semuanya itu. Besok yang tampil itu kurang lebih 140-an ya. Penampil, performer, dan juga pemusik. Ini menggereja, konser umat. Dan semoga menjadi sukacita dan berkat Tuhan. Maka kita juga ingin lungguh bareng, duduk bersama, lalu kemudian rembukan, curhat. Kalau di rumah, di keluarga itu masih duduk bersama, bercerita, curhat. Puji Tuhan, itu tanda keluarga. Ada kebersamaan. Lalu kemudian mutus ke bareng, membuat komitmen, membuat kesepakatan seperti RT, RW, lingkungan gereja, bahkan bangsa. Membuat kesepakatan, komitmen, mutus ke bareng, ditandangi bareng, bersama-sama. Maka kalau berhasil, sukacita bersama. Kalau ada yang kurang, ada yang keliru, ditanggung bareng. Maka ini menimbulkan rasa aman, tidak takut salah. Kalau salah, ditanggung bareng. Seperti ungkapan bahasa Jawa yang bagus sekali, anak polah, bopo, keprada. Mungkin anaknya yang salah, bapaknya bertanggung jawab. Ditanggung bareng. Kita yang bersalah, yang menanggung Tuhan kita. Nah, semoga di keluarga Gereja Maria Bunda Allah, keluarga-keluarga ini, di lingkungan, di gereja paroki ini ada rasa aman. Ada rasa nyaman. Ada rasa kerasan untuk menggereja. Dan semoga terwujud dalam moto bersama kita, guyub rukun santoso. Dan itu menjadi terjemahan semangat sinodalitas gereja yang punya semangat berjalan bersama penuh sukacita. Semoga dimampukan. Dan yang ketiga, kita juga bersyukur
di mana kita dibimbing melalui sabda ini untuk menjadi pribadi yang lebih berani. Dan kita bersyukur anak-anak kita, orang muda, orang dewasa, semua bertumbuh dalam kepercayaan diri. Besok yang tampil itu ada anak-anak, ada orang muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada orang dewasa, ada kelompok kor paroki, ada kelompok kuartet paroki. Sungguh ini bukan milik 1-2 orang, ini milik gereja, milik bersama konser rohani ini. Dan semoga sungguh kita boleh menjadi bagian di dalamnya, sehingga kita akan melukis sejarah indah Gereja Maria Bunda Allah Plamongan Indah ini. Amin. Amin. Dan kita bersyukur itu semua, maka di kesempatan ini, dalam perayaan hari ulang tahun gereja ke-83 tahun Keuskupan Agung Semarang, kita sebagai Gereja Maria Bunda Allah nanti juga akan bersukacita untuk menyanyikan lagu MBA Istimewa setelah doa sesudah komuni. Di bangku-bangku saudari-saudara sudah dibagikan lagu MBA Istimewa. Kita nanti akan menyanyikan bersama, dan semoga sungguh kita sebagai gereja boleh berziarah, boleh melukis sejarah gereja kita makin istimewa, bahkan menjadi berkat nyata untuk masyarakat, untuk gereja Keuskupan Agung Semarang dan gereja semesta, gereja universal di bawah kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus dan Uskup kita tercinta Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Dan semoga kita semua boleh bersukacita di dalamnya, karena sukacita akan berbuah karya-karya yang baik, bahkan karya-karya besar. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.